ada di dalam manusia, maka dia mendapat kasih karunia. Bukan tadi saya itu tidak menafsirkan, tapi yang saya bertanya tadi, saya waktu nanya saya tutup kamera gini, Pak, jadi kalau semakin manusia berbuat dosa, Tuhan semakin mengasihi mereka dong? Enggak, katanya. Begitu kameranya dibuka, dia bilang ini bener jadinya, nggak jadi salah, kan lucu gitu loh ya kan. Jangan dipelintir-pelintir gitu loh. Saya nggak melintir, saya bacanya sesuai. Bukan. Manusia semakin berbuat dosa, Tuhan semakin mengasihi mereka. Bukan. Jadi Kan, saya bukan. Salah ini salah ini guys. Kalau saya Ini salah ini guys. Bukan ternyata Pak Jerry nih. dengar dulu. Berani dia nyalain Bible. Jangan cerewet sekali. Enggak jelas juga ini Jerry. Sabar-sabar ya, enggak jelas juga. Kita tanya siapa dulu Jerry. Saya mau jelaskan, kamu kayak mencerewet-cerewet gitu. Jadi kamu sabar dulu. Kita sapa dulu. Michael, selamat pagi. Lupa lu kita mau terangkan. Kau gunting. Iya, sabar dulu. Sabar, Penjelasanku belum selesai loh. Iya, sabar Saya mau dulu. jelaskan, tapi kok mau kaburkan? Jadi gini aja, kesimpulannya benar nggak ini ayat ini, benar nggak? Semua itu benar ayatnya, Ya tetap sudah. Enggak jadi salah, berarti bener. Berarti Pak Jerry yang salah. Udah deh, ngaku aja kalau salah. Kamu berbuat dosa supaya Ya udah ngaku. Ya udah, kalau ini nggak jadi salah, berarti Pak Jerry ngaku aja. Iya, saya yang enggak salah, dong. Mbak. Lu yang pikiran lu yang salah. Lu. Iblis yang ada Pikiran dalam saya dibilang salah. Kok tadi saya bacain sama kok. Bukan. Itu karena Bukan. iblis yang ada dalam dirimu. Jadi kok kasih bengkok semua. Aduh, iblis lagi di bawah. Iblis itu hebat loh, Pak. Pernah bawa-bawa Tuhanmu, Pak, ke bubungan, Pak. Saya hebat dong, Pak, daripada Tuhanmu, Pak. Jangan gitu, Pak. Saya nggak pernah nyulik Tuhanmu, Pak. Jangan sama-samakan saya dengan iblis. Gini loh, kau itu mau membengkokkan apa yang tertulis. Mana yang saya bengkokkan? Saya tadi bilang gini loh, Pak. Berarti semakin manusia berbuat dosa, Tuhan semakin pula mengasihi mereka, kan? Kata kan Bapak. saya mau jelaskan. Enggak, katanya. Bengkokin di mana? Udah Bapak yang ngelawan kok nuduh saya, gimana sih, Pak? Ilah. Itu La karena ilaha apa? La ilaha apa, Pak? Lengkapin, Pak. La ilaha illallah gitu loh, Pak, yang lengkap, Pak. Gimana sih? ya memang otakmu sudah iblis, jadi begitu. Wih, iblis lagi. Padahal iblis itu loh, Pak, pernah bawa Tuhanmu, Pak. Saya nggak pernah bawa Tuhanmu, Pak. Janganlah nuduh-nuduh saya. Begini loh, karena kita mau menerangkan kok gunting. Itu karena ada hukum Taurat. Bukan berarti karena hukum Taurat itu kita disuruh berbuat terus dosa, berbuat terus. Ya, kalau kita berbuat dosa sudah dapat kasih karunia, terus di sini ditulis karena manusia berbuat dosa Allah semakin mengasihi mereka, bukan karena kita berdosa dulu, diampuni dulu baru disuruh berbuat dosa. Ini orang yang sudah banyak dosanya, Natal. Maaf ya, Natal ya. Maaf kalau memang saya salah. Ya sama aja. Ya memang salah kau dari tadi. Memang kau salah dari tadi. Gak usah minta maaf ke saya, minta maaf ke orang Kristen aja. Karena yang kamu lawan Bible mereka, Bible orang Kristen yang kamu lawan. Bukan saya yang kamu lawan. Yang kamu lawan itu Biblemu sendiri. Dosa Allah semakin mengasihi mereka. Itu karena ada hukum Taurat, bukan karena orang sudah dapat kasih karunia terus disuruh terus berbuat dosa. Semakin manusia berbuat dosa, Tuhan semakin pula mengasihi mereka. Itu kan hukum Taurat, makanya aku tidak mengerti. Iyalah, iya hukum Taurat kan gini ya. Orang mengerti adanya kesalahan itu kan karena ada hukum, Itu ya kan? tidak ada kesalahan. Loh, Makanya dengar dulu. orang ditahu banyak dosa karena apa? Karena muncul Karena apa? hukum Taurat. Ya itu barusan aku ngomong gitu dibilang bukan. Tapi kalau dia yang ngomong iya, ini gimana sih? Barusan aku ngomong gitu. Tapi semakin manusia berbuat dosa, bukan berarti orang yang sudah diampuni Yesus terus dia semakin berbuat dosa semakin berlimpah. Salah. Siapa yang bilang? Itu salah artinya. Aku nggak rubah-rubah loh, Pak. Aku tuh nggak rubah-rubah, Pak. Aku cuma baca. Namun semakin manusia berbuat dosa, Tuhan semakin pula mengasihi mereka. Itu loh, Pak. Yang kau bilang kan, artinya padahal salah artinya. Kau salah Apa yang mengerti. salah? Loh, saya nggak mengartikan, saya baca. Jadi Gimana saya mengartikan? Karena tulisan ini kau pakai data yang betul-betul untuk Betul-betul.
Butul-butul apa? Butul-butul be. Pagi-pagi udah makan roten lucu ini guys. Jadi seakan-akan Apa? Natalia bilang bahwa Apa? disuruh kita berbuat dosa Oh sebanyak-banyaknya. enggak, saya enggak bilang gitu. Masalahmu. Iya itu masalahmu. Itu masalahmu. Saya kan cuma baca ini. Kalau kamu menafsirkan gitu ya itu derita lu. Enggak. Aku kan nggak nafsirin. Gimana sih? Enggak Ini begini. nih. Makanya Natalia, kau kan sudah muslim. Memang lah. Kau mau pakai data ini untuk mau menyerang kita ini yang Oh ada kau di terserang. Oh kau terserang. mana? Oh kau terserang. Kasihan. Tapi begini, Kalau saya gini ya, Mbak Natalia, coba dibaca di ayat selanjutnya. Bagus juga ini barang ini. Oh bagus, barang ini bagus juga ya selanjutnya. Oke. barang bagus barang untuk- bagus ini. Olah. Oke, Roma 5:21 ini lanjutannya. Jangan keserupan lah, hargailah Bible-mu. kesurupan. Ngapain mau kesurupan? Di situ yang tidak sadar Tuh kan? kesurupan. Kenapa ya orang Islam kalau mau dibacain Al-Quran mulut itu pada mingkem, diem gitu. Ini kok oten bacain Bible takut ya? Tidak, karena kau baca membengkokkan. Membaca dengan membengkokkan arti. Enggak ada yang bengkokin arti, cuma bengkokin nada. Au. Sudah sampai Oke ya. Rima lagi. Roma 5:21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal ini oleh poinnya. Yesus Kristus, Tuhannya Kristen. Karena bukan Tuhan saya ya, Tuhannya Kristen ya. Ini poinnya. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa. Ini sabar Ini dulu. poinnya. Oke, Barang oke. bagus ini, aduh Barang dosa yang bagus ini, berkuasa ah. ini, Mute dosa yang dulu, berkuasa ini. Di mute dulu Jerry, di mute dulu. Kamu ngacu jawabnya ya. Untuk Saya sapa dulu, Michael. Gimana Dinda? Sabar dulu, Bang. Sabar. Di mute dulu. Michael, gimana? Ya, selamat pagi, Bang. Oke, Saya Michael boleh ya. bantu. Gimana sudah baca Bible-nya Dinda? Kristen ya, Bang ya. Iya, tahu. Kamu sudah baca? Sudah lewat di itu. Kemarin sampai mana bacanya? Bilangan? Siapa ini, Bang? Saya maksudnya? Iya. Iya, Abang Michael maksudnya. Gini ya Dinda, teman-teman. Ini Michael sudah ada mulai tergoncang juga ya. Saya sempat diskusi di Room Alek ya kemarin. Jadi beliau mengakui bahwa ajaran Kristen ini adalah ajaran pagan. Betul, Michael? Kalau saya secara pribadi tidak sih. Kemarin kita diskusi di Room Alek gimana? Mungkin saya Oke. menjelaskannya. Oke, Mungkin kita skip mungkin aja. dia hilaf, Pak Palopo. Oke. Jadi dia baru mau belajar baca Bible, Dinda gitu. Natali ya. Gak apa-apa, saya bilang belajar dulu kan. Jangan salah Tuhan ya, kayak Jerry sama Dan ini salah dia. Silakan Dan, apa yang kamu tanggapi? Apa ayat ini menceritakan tentang ini ada dalam Kristus. Tentang apa? Ngomongnya jangan kumur-kumur dong, Pak. Judulnya ini Adam dan Kristus. Iya, judulnya Adam dan Kristus. Betul, Ya, jadi betul masalahnya sekali. di mana ini? Nggak ada masalah, cuma tadi yang dipermasalahkan itu Pak Jerry itu membohongi saya. Gitu loh. Aku bilang kan gini, tadi kan aku baca ya Pak ya. Oh, berarti kalau dosa semakin bertambah, kasih karunia itu menjadi berlimpah-limpah. Enggak, katanya gitu. Terus waktu aku tutup kamera tuh, aku bilang gini nih tadi aku bilang Pak. Oh, berarti semakin manusia berbuat dosa, Tuhan itu semakin mengasihi mereka. Enggak, katanya enggak. Giliran di on cam gini katanya, malah katanya aku yang salah. Padahal ini aku bener gini loh. Masa Bible salah? Janganlah, Iya, Bible nggak memang salah benar. lah. Terus gimana Pak? Jelasin Pak. Marahin tuh Pak Jerry. Ayatnya memang bang. Ayatnya memang benar. Bener-bener ya Pak ya. Berarti kalau manusia berbuat dosa, semakin manusia berbuat dosa, Tuhan semakin mengasihi mereka. Betul ya Pak ya? Iya betul. Betul, gini kan selesai. Barang bagus ini. Dan
barang bagus. Jujur, Orang bagus ini. Kita kasih tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan, tepuk Ada tangan. yang punya kopi di bawah dikasih dulu ya teman-teman aja. Ini orangnya di situ jujur ada dia ya. pemahaman. Oh, ada tapinya Pak Palopo, ada tapinya. Ada Pak tapinya Palopo. lagi. Iya, kita dengerin nih. Bagus ini, barang bagus ini, kita dengerin nih. Jadi jangan dikasih kopi kata pakai tapi lagi dia. Silakan. Yang di ayat 20 tadi kan yang Baratan perhatian itu kan katanya kan seperti itu, tapi hukum Taurat Apa sih Pak? Nanya. Ngomong yang bener Pak, jangan kumur-kumur Pak. Apa sih dia? suaraku begitu, kok merubah lagi. Lari Jerry lari. Malu kan Jerry kan? Gara-gara Pak Dan ini tadi udah jujur dia, lari langsung. Ini Jerry. saya baca ya, saya baca Ya. dari ayat 18-nya. Oke. Ini oke, dari saya ambil dari ayat yang berapa? 12 dulu ya. Oke, sebab Berapa? itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Oleh satu orang itu berarti Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Ini menceritakan tentang Adam. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ini karena satu orang ini, karena si Adam ini. Terus? Di ayat 18 sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. 19-nya jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Ini si Adam ini, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula Coba. Oh, ayat 19 ya itu ya. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ketaatan ini yang dimaksudkan si Adam ini. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar, yaitu Yesus. Di sini yang 20-nya, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran. Ini hukum Taurat menceritakan tentang hukum Taurat. Ini Paulus menceritakan tentang hukum Taurat. Ditambahkanlah hukum Taurat dari Adam ke hukum Taurat ke Musa supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak di sana. Yang sesuai penafsiran saya seperti itu. Saya tidak tambah, saya tidak kurang, saya tidak lebih. Iya, Bapak barusan bacain sih, Bapak nggak nafsirin, bacain aja. Iya, saya tidak berani, saya bukan teologi. Iya, berarti kan saya memang pendeta. Saya bukan. Iya, benar berarti kan. Yang tadi saya narasikan ini kan juga berdasarkan Bible Anda sendiri gitu loh. Jadi ya memang ya udah clear lah. Semakin manusia berbuat dosa, Tapi di sini itu semakin menceritakan kasih tentang karunia itu hukum berlimpah-limpah. Taurat, Adam, hukum Taurat dan Yesus. Iya, terserah itulah. Itu kan Bible kalian sendiri, nggak masalah. Silakan gitu loh. Salah. Harusnya tepuk tangan. Masalah tepuk tangan. aman. Ya hubung aman. aja. Iya, aman. Berarti Aman, memang bro. di sini iya, Kalau berarti aman. memang iya, aman. Berarti memang di sini secara dalil ya, memang hukum Taurat itu ditambahkan. Kemudian manusia itu jangan khawatir karena apa? Namun semakin manusia berbuat dosa, Tuhan ini ya. Nih, namun semakin manusia berbuat dosa, Tuhan semakin pula mengasihi mereka. Jadi don't worry, be happy. Berbuat Itu dosa yang don't itu worry, yang be mana happy. Ya, Itu yang gimana? Ini BIS 1985. Ini Bible Anda tahun 1985, Roma 5:20 nih. Nih. Apanya itu? Tafsiran? Bukan Bible kan ada TB, ini TB kan 1974, AYT 2018, TL 1954, TL ini kan terjemahan lama ya kan. Terus BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari nih 1985. Nih Bahasa Indonesia Sehari-hari nih. Bahasa Indonesia yang Bahasa Indonesia gampang Sehari-hari. kita cerna. Yang kau bacakan itu bahasa Indonesia Ini kok sehari-hari. bisa dirubah-rubah ya? Dirubah-ubah terus ya? Iya, Namanya kan? Google. Lu kok Google? Alkitab Indonesia ini, lembaga Bible Indonesia ini, lembaga Saya juga Alkitab bisa Indonesia. bikin kitab, saya buat kitab Alkitab, tafsir Iya, kan ini yang bikin bukan saya, dan ini yang bikin kan lembaga Yang tafsir ini. itu bukan Paulus. Kalau Paulus yang tafsir itu tafsiran Paulus baru saya baca. Ini kan Tafsiran tulisannya, Paulus ini kan perkata-katanya Paulus, terus diterjemahkan. Tapi tafsirannya bukan. Kalau perkataannya yang di ayatnya. Kalau Coba yang di kau Paulus beli. itu bukan Aduh. tafsirannya. Itu kan Coba bahasa kau beli. sehari-hari. Aduh. Bahasa Coba Indonesia kau jalan. sehari-hari. Aduh, nggak bisa berhenti dia ngomong. Coba Pak dan ke Gramedia, lihat Bible itu Gramedia. banyak versi, Pak. Banyak versi Bible, Pak.
Bapak bisa lihat Sudah ada atau tertulis di kitab. gini kenapa Pak, Bapak Esther tahu Bambang Nursena kan Pak? Bambang Nursena itu kan yang dihormati ya di Kristen ya kan, petinggi di Kristen ya. Itu rumahnya di Malang itu Pak. Itu dia punya rumah, jangan saya Sherlock ya, jangan ya privasi lah. Tapi di situ banyak sekali Pak Bible dari zaman jahiliyah sampai zaman sekarang Pak. Ada semua di sana Pak. Bapak baca aja. berarti dia Coba belajar. Bapak lihat Bible 1985. Tulisannya kayak gini Pak, dicetak, bukan di online direvisi Bahasa revisi Indonesia bukan. sehari-hari dipakai. Iya, BIS. Apa yang terjemahkan? BIS, Pak. Loh, Bapak nggak pernah tahu ya, Pak ya? Bible Apa anak-anak penulis juga siapa ada yang loh, Pak. terjemahkan? Ya LAI lah, Pak. Bapak ini kok ada-ada aja sih? Oke, Ketawa ini dia. Dan kurang baca Oke, Dan. Tahu nggak dia? Udahlah, minta Nih, ajarin Bambang Nursena sana. Belajar sana ke Bambang Nursena. Banyak Bible dia. Belajar dulu Dan, jangan yang penting Yesus Tuhan dibaca ya, sabar dulu. Tapi salut ya, dia mengakui ya tanpa menafsirkan ya dia ya. Namun Tapi jujur semakin begini, manusia berbuat dosa, kenapa Yesus itu Tuhan saya? semakin pula mengasihi mereka. Kenapa Yesus itu Tuhan, Propo? Kenapa Yesus Tuhan? Pernah istri saya sakit, Propo. Saya sebut nama Tuhan saja sembuh, Propo. Oh, ke rumah sakit aja Dan. Lu doain semua orang sembuh loh, semua orang. Tapi kenapa pernah, kalau orang Kristen datang aku berdoa, pernah sakit, pasti aku nyebut sembuh? bodrek yang datang, terus aku minum, aku sehat. Alhamdulillah Itu Tuhan saya aneh. bukan bodrek. Kenapa itu, Alhamdulillah Propo? Tuhan saya bukan bodrek. Alhamdulillah. Jadi begini, Propo. Iya, lu Tuhankan aja bodrek Dan. Istri saya sakit, di sebelahnya itu sakit. Tapi bukan orang Kristen gitu. Tapi teman-teman pendoa ini minta izin doakan. Sembuh, Pak Ropo. Iya, sama. Saya juga kemarin istri saya atau tetangga saya sakit orang Kristen. Saya kasih bodrek sembuh loh. Langsung Alhamdulillah Tuhankan Tuhannya bukan bodrek tapi ya. Tapi memang dahsyat, nama Tuhan ini, nama Yesus ini dahsyat. Dahsyat. Tidak ada nama lain Bapak selain belum Yesus. tahu bodrek sih Pak. Oh, bodrek Pak, sakit kepala, sakit gigi, encok, tulang mau copot. Woi, bisa semua Pak. Bodrek Pak. Dahsyat. Tidak ada Dahsyat, Pak, nama bodrek, Yesus Pak. ini. Tidak ada nama lain yang bisa menyembuhkan, yang bisa. Wow lah. Bentar Pak. Kalau menyembuhkan dalam nama Yesus itu berarti bermujizat ya Pak ya? Ya betul. Betul ya Pak ya? Itu memang bagus Yang ya herannya Pak? lagi apa atas izin Gimana? Yesus Paulus bisa menghidupkan orang mati. Beberapa murid Yesus. Heeh. Iya Bisa saya tahu. menghidupkan orang mati. Petrus membangkitkan Tabita kan? Tahu aku, Itu, tahu. itu, Barang lama itu, barang lama. Itu apa Tahu itu? aku. Dalilnya tahu nggak? Dalilnya tahu nggak Dulu, Pak? Dan. Dalilnya tahu nggak Pak? Oke, kita sapa dulu. Itu halusinasi Dan. Dahsyat kan? Halus, Sapa dulu Dan. Kita sapa dulu Dan. Dahsyat nama Yesus itu. Sapa dulu, Nanti Dan. saya Sapa dulu, masuk sapa dulu ke Dan. sebelah Sapa dulu orang Dan. Kristen. Leoni, itu halu Dan. Mending Kau kau ke rumah pelajari sakit dulu. aja sembuh. Bentar dulu Dan. Disapa Dengar dulu, dulu Dan. Dan. Ayo. Leoni. Leoni monitor. Leoni monitor. Au. Nggak monitor. Turun kalau nggak monitor. Nanti nge-report loh. Oke, moderator Dinda ya. Udah ya. Aku moderator ya? Ya. Oh ya sudah, Leoni ikut tendang kau ya, ikut tendang kau. Kau nggak mau ngomong. Pak Dan, gini Pak Dan tadi ya mengenai Yesus ya, Yesus bermujizat. Bahkan Petrus pun itu pernah memang dia memperlihatkan suatu mujizat itu membangkitkan Atas Tabita. nama Yesus itu izin Yesus. Bayangkan Natali. Bayangkan ya, harus dibayangkan ya. Aku bayangin ya. Oke, itu dalilnya tahu nggak Pak? Tahu nggak? Saya tahu. Kisah para Rasul 9:40 kan? Tahu saya, barang lama itu barang lama biasa aja. Gini Pak, mengenai Petrus pun melakukan mujizat, bagi saya itu biasa aja. Yesus melakukan mujizat itu pun biasa aja. Kenapa? Bapak tadi bilang Petrus itu juga atas izin Yesus. Nah, nggak masalah. Jangankan izin Yesus bermujizat ya Pak ya. Gini Pak, kami murid-muridnya Guru Ndazuma, kami mau melakukan apa ya Pak ya? Ada hal-hal baru, kami konsultasi dulu. Ada nggak izin dari guru kami? Ada nggak izin dari ustadz-ustadz kami? Begitu Pak, ulama kami memperbolehkan apa enggak? Baru kami jalankan seperti itu. Nah, Petrus ini kan murid Yesus, wajar aja kalau dia minta izin dulu sama gurunya. Nah, yang jadi permasalahan gini Pak, saat Yesus itu melakukan mujizat Pak, membangkitkan orang mati. Bapak tahu kan dia membangkitkan Lazarus. Nah, kenapa saat dia membangkitkan orang mati di situ Bapak mengatakan dia Tuhan Pak? Padahal dia membangkitkan orang mati, dia itu berdoa dulu Pak.
Dia menengadahkan tangan ke atas, dia ngomong dulu kepada Bapa, aku Iya, dia mengucap syukur mengajarkan kepadamu. kepada pengikutnya, Ngajar. murid-muridnya. Berarti maksudnya dia Kalau cuma meminta pura-pura sesuatu gitu. itu berdoa, dia langsung bim salah bim. Berarti waktu itu Yesus berdoa beneran atau pura-pura berdoa? Berdoa. Berdoa beneran. Dia berdoa ke siapa, Pak? Macet. Tadi kan sudah Macet wis. Angel wis. Tembok. Berdoa ke siapa dia, Pak? coba mana kau tidak bisa tafsir sendiri mana saya tafsir tidak bisa Jare. tafsir. Coba mana waktu di mana Lazarus apa ayatnya Ini nih aku akan kami data, Pak. Aduh, Bapak ini lucu banget sih. Yohanes Jadi kita harus 11:41. selesaikan dulu, jangan Iya, cuma diselesain, bicara lisan. diselesain, Pak. Harus tulisan. Iya, Bapak. Nih, Pak. Bagaimana Pelobo? Kopi. Ini loh data dibuka malah kopi. Cak gue denger biar gak ngantuk. Nih, Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat Tunggu. batu itu. Kok tunggu? Dibacain kok tunggu. Sama-sama. Oh, Kita kan sama-sama. jodoh. Yohanes Jodoh berapa? Jare kafir. Yohanes 11:41. Tapi Rani, kenapa bisa ada kafir-kafir itu? Yang kafirkan siapa sebenarnya? Kafir itu kan artinya menutup Masa sang diri. pencipta Udahlah, mengkafirkan gak usah kabur ciptaan? dulu. Ini Yesus Gak usah berdoa kabur dulu, dulu. dikelirkan dulu ini. Masa Tuhan sang berdoa pencipta ini selesaiin dulu. sang pencipta mengkafirkan Ya, ciptaannya? wow. Mana Udah Yohanes nih. berapa? Yohanes 11:41. Didengar tetangga saya ini teriak-teriak sudah ini. Saya ini kalem Iya, sebenarnya Natalia. Ya udah, aku juga ramah lingkungan kok, Pak. Udah nggak usah takut. Ramah lingkungan, au. Berarti Honda dong. Yohanes 11:41, Pak. Dah, Yohanes udah dibuka. 11. Yohanes 11:41. Panjang sekali 41 ini. Panjang sekali kan. Maka Mana? mereka kok mana? Ini loh di layar loh. Maka Ah, ini tunggu dulu. Maka mereka Ceritakan siapa mengangkat ini? batu ini, lalu Yesus Lazarus dibangkitkan. menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Waduh. Aku tahu Maka? bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengar, ini mau dijelaskan ini kalau kau Natalia. Ternyata utusan. Ternyata utusan dijelaskan dulu. apa? Berdoa dulu. Oke, pertanyaanku tadi dijawab. Tadi Yesus berdoa kepada siapa? Ini dijelaskan dulu. Apa pula yang Ini dijelaskan? perkataan maka Katanya mereka tadi- mengangkat batu itu lalu Yesus mengadakan ke atas dan berkata itu bukan perkataan Yesus. Itu penglihatan Lalu Yesus menengadah ke Yohanes. atas. Terus Yesus sendiri ngomong kayak aku gini. Lalu Natalia menengadah ke atas Baca gitu. dari Itu siapa yang ngomong? 40-nya, Natalia. Jawab Baca Yesus. dari 40 ya. Kita lihat ya. Nanti tulisannya berubah nggak ya dari 40 ya? Itu perkataan Yesus langsung. Perkataan Yesus kan yang merah ini ya kan? Ya. Ya, dengerin baik-baik. Mata melotot, mulut mingkem. Ya. Jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itu Yesus. Melihat kemuliaan Tuhan. Nggak ada di sini melihat Iya, itu dia Yesus. yang nggak ada di situ. Diam, jangan dipotong-potong, Dia jangan kan ada di berubah potong perkataan dulu, Yesus. Dan. Ini Kamu potong-potong. tadi dia bagus, nggak ngerubah Bible. Sekarang mulai bandel ngerubah Bible. Jangan bandel lah, jangan Siapa yang ngerubah? nakal. Lah ini dibilang kemuliaan Allah kok jadi kemuliaan Yesus, gimana Coba, sih? Itu jelas cepat. kemuliaan Baca, Allah cepat. diganti kemuliaan Yesus. Lanjut ya. Baca cepat. Oke. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Ya, menengadah itu melihat. Diamlah. Menengadah itu melihat ke atas dan berkata, Bapa,
Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku Saksinya. mengatakannya supaya mereka percaya Tuhan itu butuh saksi. bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Betul. Wow. Betul. Pertanyaan saya, Yesus berdoa kepada siapa? Iya, dia mengajarkan muridnya sama orang banyak di situ. So, tahu Cara berdoa mengajarkan. seperti ini. Tadi katanya beneran berdoa. Tadi saya tanya, berarti kalau mengajarkan dia beneran berdoa atau pura-pura berdoa? Beneran berdoa katanya. Dia berdoa kepada siapa? Macet. Iya. Nah, cambuk, Iya cambuk. siapa? Cambuk juga, Berdoa cambuk. kepada Jelaskan, siapa? Mbak. Saya jelaskan ya. Saya Oh, mau mau bicara ini- sedikit. Dijawab dulu baru dijelaskan. Yang ada di dalam kitab suci itu, Bentar. jelas. Bapak ini kan motong pembicaraan saya. Bapak paham nggak tadi pertanyaan saya? ngerti. Apa pertanyaan saya? Iya, Yesus Iya. itu berdoa kepada siapa? Nah, silakan dijawab. Yesus berdoa kepada siapa? Dijawab. Kepada Bapa. Bapa, kan jelas itu dijelaskan Bapa. Karena Yesus itu bukan Bapa. Dia itu anaknya. Alatnya. Yesus berdoa kepada Bapa. Bukan Allahnya. Yesus itu juga karena gini. Mbak ini anak manusia kan? Saya manusia bukan Tuhan, jangan bahas saya. Saya manusia bukan Tuhan. Udah Kamu clear, kan clear. punya Bapak. Udah clear, nggak ada yang menyembah saya, nggak ada yang Iya, menuhankan oke, saya. saya Saya nggak bukan bicara Tuhan. itu. Clear ya. Saya nggak Clear. bicara itu, saya bicara Ya udah, bahwa sekarang ini. Mbak ini, Yesus kamu ini anak orang kan? Ya anak orang lah, masa anak monyet? Nah, Yesus itu juga anaknya Elohim, anaknya Tuhan. Makanya dia berbicara, berdoa kepada Bapaknya yang adalah Tuhan. Kalau anaknya Tuhan pasti Tuhan. Kalau anaknya manusia pasti manusia. Barang bagus ini Pak Palopo, Iya. barang bagus ini. Oh jadi gitu. Iya. Kalau dia anak Tuhan, berarti bapaknya Tuhan, berarti dia itu juga Tuhan yang jadi anaknya Tuhan itu, iya. Iya betul. Barang bagus ini, besera ini, besera ini, besera. Lukas 3:38, anak Iya. Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Roma 8:14, Ya, oke, semua oke, orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Banyak Ini sekali. lari-lari sudah ini. Banyak Apa ayat itu sebenarnya ini? Semua yang Ayat ibu yang tadi dulu. yang Mbak katakan itu benar. Ya udah, banyak Iya. sekali Tuhanmu. Yesus bukan, enggak. Kok Yesus enggak? itu Tadi katanya juga anak Tuhan dia itu Tuhan sebagai juga. manusia, dia anak manusia karena dia lahir dari seorang manusia. Gini Pak, kalau Yesus itu manusia, anak manusia, nggak usah ngajarin saya juga tahu Yesus itu manusia. Yang jadi persoalan tadi Anda bilang, Yesus itu kan anaknya Tuhan. Yesus Iya. itu anak Tuhan, makanya anaknya Tuhan itu juga Tuhan. Sedangkan anak Tuhan, udah anak Tuhan itu banyak. Kau aminkan aja banyak sekali Tuhanmu karena anak Tuhan itu banyak. Oh tidak. Ibu punya Tidak. kitab suci orang Kristen nggak? Oh punya. silakan Kau baca. mau yang mana? Silakan Oh, baca yang mana? Ibrani 1 ayat yang kelima. Ya kau yang baca lah Ibrani 1:5. Kau baca, aku dengerin. Oke, Oke. ya saya bacakan. Terima kasih Kak Eda. Tapi menarik ini. Anak sapi, anak manusia, anak Tuhan. Bagus ini. Bagus itu, barang bagus, Bagus, itu, bagus, barang bagus. Pak Lopo. Bagus. Iya. Ibrani 1 ayatnya yang kelima ya. Sebab kepada siapakah di antara para malaikat dia pernah berkata, engkaulah putraku, pada hari ini aku memperanakan engkau, dan lagi aku akan menjadi bapa baginya, dan dia akan menjadi putra bagiku. Nah, ini di antara malaikat itu disebut anak-anak Allah juga, putra Elohim, anak Tuhan. Anak Tuhan, berarti malaikat juga Tuhanmu. Oh bukan. Oh bukan, lain. Oh lain, Iya, betul, pilih iya. kasih ini Dengarkan anaknya. dulu. Pilih kasih ini Dengar. semuanya anak Tuhan loh, pilih Diam dulu, kasih. saya mau bicara. Nah, Ya, bicara saya lah. mau jelaskan. Ya, malaikat itu disebut
anak Allah, ya, Hmm. selain Yesus. Tapi ayat ini mengatakan bahwa tidak bisa disamakan dengan Yesus, walaupun malaikat itu disebut anak Allah. Kenapa? Kalau Kenapa? Yesus itu dilahirkan, sedangkan malaikat itu diciptakan. Kolose 1 ayat yang ke-16, Yesuslah yang menciptakan langit dan seisinya, serta bumi dengan seisinya. Jadi alam semesta ini, Elohim itu, Yahweh itu menciptakan ini dengan firman-Nya. Ibrani 11 ayat yang ketiga, ya. Kolose 1 ayat yang ke-16, Yohanes 1 ayat yang ketiga. Kalau tidak ada Dia, tidak ada sesuatu yang sudah jadi. Oleh firman-Nya lah Elohim menciptakan semesta alam ini, oleh firman-Nya. Udah. Nah, Ini masalah firman-Nya anak dulu, adalah anak Yesus dulu, anak-anak. Kristus. Jangan pilih Itulah- kasih lah, jangan pilih kasih itulah lah. anaknya Bentar. yang dilahirkannya, yang keluar dan datang dari Allah. Baca Ya udah, Yohanes 8. mantap Pak, merdeka. Coba baca Gini Pak Yohanes ya. 8. Sebentar. Oh iya, banyak kali dia ngomong. Harus lengkap supaya kamu ngerti. Awas tenggorokannya lepas, hati-hati pelan-pelan. Enggak. Ah. Apa? Sebentar. Yohanes 8 Tuh kan masih ayat yang sebentar aja. ke-42. Hmm. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Lama banget, gitu dari tadi aku ngomong nggak boleh. Sebentar, kan saya harus baca dulu. Cepetan lah. Lalu Yesua berkata kepada mereka, jika Elohim adalah Bapamu, kamu akan tetap mengasihi aku karena aku keluar dan datang dari Elohim. Jadi jelas, dia itu keluar dan datang dari Dia. Makanya di dalam Yohanes 6, catat Yohanes 6 ayat 38, aku turun dari surga untuk melakukan kehendak Bapakku yang mengutus aku. Jadi Yesus itu diutus dari surga, bukan utusan seperti manusia. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Oke? Oh, jadi Yesus itu dari surga bukan dari dunia Dari ya? surga, betul. Kalau yang lain dari dunia ya, beda berarti ya. Betul. Oh, betul. Karena Oke, dia gantian lahir ngomong. bukan dari sperma yang hina. Ya, sebentar gantian, Oke, Pak. gantian ya. Oke. Barang bagus ini, Barang bagus ini Papa Lopo. Oke, lanjut. Sama Barang seperti mereka. bagus. Lanjut. Oke ya. Ternyata kata Yesus apa? Yohanes 17:16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Apa ini? Apa? Murid-muridnya. Lanjut Apa ini? lagi. Yohanes apa ini? Diam dulu, jangan keserupan. Tahan, mulut mingkem, tahan gantian. Oke, diam Tidak ya. ada yang Oke. kesurupan. Terus Lukas Baik 3:38. sekali ayat Jangan Natal ya. tergoncang dan sabar. Diam dulu Dan. Diam dulu Yohanes Dan. Pak Dan. belum kelar, kau lari lagi kemana? Kau tadi teman kau yang ngajak aku lari, aku kejar kau nangis. Diam. Satu-satu. Ya udah Selesaikan diam. Tadi dulu, Pak sudah Daniel selesai. yang motong. Kau bolehin Pak Daniel. Sekarang aku menanggapi kok serupan sih. Oke, lanjut Tidak ya. ada yang kesurupan. Udah sini, diam. aman. Diam. Kalau po itu tahu saya. Kalian itu. pikir kalian mengganggu konsentrasiku akan hilang? Alhamdulillah tidak hilang. Ya lanjut ya, lanjut. Yohanes itu dulu 17 Barang ini diam dulu, barang bagus ini diam, barang bagus ini. Kalau po mumpung saya mau bicara ini, biasa saya Udah diam-diam. diam. Diam dulu Gantian. Sumpal mulutnya nih, kumute dia nih, sumpal biar kapok dia. Terus Sambung gini, dulu, sambung. tadi oke. Jangan bandel. Tadi Pak Daniel juga bilang, itu kalau malaikat itu juga anak-anak Tuhan, anak-anak Elohim. Tapi dia itu diciptakan katanya kan. Sedangkan Yesus itu berdasarkan lahir. Yesus itu Mazmur 2 lahir ayat dari 7, manusia. Ya, Iya kan? baca di Mazmur 2 ayat 7. Iya, udahlah. Tadi penjelasanmu bener Bukan kan? Isa ya, maaf, bukan Isa ya. Iya, saya nggak bawa Ada Isa Isa, di dalam tenang kitab aja, suci. tenang Tapi aja. Yesus atau Yeshua, Ih, putra Elohim. Yohanes 17:16 dulu, selesaikan dulu. Kok keserupan sih guys. Kau Udah lah, baca-baca. tadi kan Iya. dia kenapa sih hoten pagi-pagi kan? Aduh, udahlah santai, jangan kejang.
Gini, tadi kata Pak Daniel ya kan, Yesus itu kan dilahirkan, beda dengan malaikat yang tiba-tiba diciptakan. Oke, Pak, yang dilahirkan dan yang disebut anak Allah atau anak Tuhan itu nggak cuma Yesus. Jadi kau siap-siap nama-nama Tuhanmu yang baru. Ini Pak, Lukas 3 bisa, tadi udah 38. dijelaskan. Diam dulu lah, diam dulu lah. Kamu Diam salah dulu, diam dulu. Lukas 3 Elohim. 38. Tidak, hanya Lukas Yesus 3 yang Udah, jangan nangis. Lukas 3:38. Nah, makin banyak, enak nih, makin bagus, banyak ini Tuhannya. makanya Nah, baca. Kenan, diamlah. Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam. Adam adalah anak Tuhan. Selamat datang Kita di ini semua kebenaran. anak-anak Allah. Anak Allah di situ tidak dilahirkan, Semua orang Kristen anak-anak tapi Allah. diciptakan. Enos. Karena Adam diberi roh, ditiup Anak Enos roh ini kehidupan. Enos enggak ini, Anak enggak domba. dilahirkan. Anak Set. Anak domba lagi. Anak Enos, anak Set ini iya, enggak. Itu yang dijelaskan di situ, anak Adam adalah anak Allah, karena yang melahirkan itu, yang maksudnya yang menciptakannya itu Kau adalah baca Allah. tafsiran ini, Natali, Anak bukan ayat Enos, kau kok baca ini. tafsiran lagi sih dia bilang. TB, terjemahan baru. Anak baca Enos, pelan-pelan, baca anak pelan-pelan. Set, anak Iya. Adam. Apa ini? Lukas anak berapa ini? Tuhan. Punya anak Adam. Ya. Adam itu punya anak Terus mau Set. lagi. Set itu Nanti anak Enos. nanti pendeta-pendetamu tolong Tunggu disembah dulu, juga. Natali, saya baru mau Tunggu, buka ini ada Lukas lagi ini. Kau barang sudah lupa bagus lagi, ini. kita Google kemana Diam. kamu? Ini Pasti barang Google bagus dulu. ini. Saya tunjukin kamu. Jadi jangan sedih. Tuhan yang dilahirkan cuma Baru satu. baca Banyak. cari Lukas. Banyak. Kau pindah lagi di Tenang. mana? Ini. Jadi biar kau mengenal nama-nama Tuhan barumu ya. Roma lagi, Roma. Nih, Roma 14. Roma kalah tadi malam. Kok Roma 14? Roma 8. Ini aku klik Roma 8 kok jadi 18. Bentar. Nih, nama-nama Tuhan baru Oten ya. Pak Daniel siap-siap ya. Semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan. Woi, Memang semua anak pendeta, ibu Tuhan. pendeta, jangan takut nanti kalian disembah Semua sama Pak anak Daniel Tuhan. ya. Jangan takut ya, nanti disembah sama Pak Daniel ya. Oh, Pak Daniel juga pendeta. Pak Daniel juga pendeta. Lanjutkan. Ternyata dia juga Tuhan. Ternyata tadi siapa mau nyembah dia guys? Enggak bahaya, saya kira. Coba, Izin Natali, sedikit, maksudnya begini, izin Natali. host. Sebentar Dan, kau ini dipimpin roh Allah tidak Dan? Roh Elohim itu memimpin, bukan Enggak, saya nanya Ini Dan pertanyaan dulu. baru lagi kok kalau belum Ya, selesai sabar dulu, tadi Pak, Lukas sabar, Yohanes. dipimpin Tuhan. Ini Roma Oleh ya, rohnya. Kan keserupan, roh yang seperti Rasul Sabar. Paulus. banyak sekali. Ya, Itu pertanyaan hidupku satu-satu. bukannya aku Ya, lagi. sabar, Selesaikan Pak, cepat sabar. selesai. Saya Keserupan, baru tanya keserupan. dulu. Sabar dulu Pak, Kalau sabar. Paulus, kalau Iya, Paulus sabar, ada roh sabar. Tuhan di dalamnya, ada roh Kristus, bukan kalau Bapa itu Kristus, kemudian Kristus ada di Paulus, maka Paulus adalah Tuhan, bukan. Nah, kan keserupan. Jadi ada Paulus, ada Kristus. Nah, yang ada di dalam Paulus itu adalah roh Kok panjang Kristus sekali itu. jawabannya ya. Padahal tadi Pak Diselesaikan Malu dengan nanya Natali satu dan ayat itu. Kalian Saya itu ini dipimpin terakhir di kepada Roma supaya Elohim kita baca Bapa. sama-sama. kalian itu dipimpin roh Tuhan bukan? Kita Kalian dipimpin roh dipimpin. Tuhan. Roh Dipimpin roh di siapa? situ dijelaskan roh Yesus. anaknya. Kalian dipimpin roh Tuhan nggak? Amin Dipimpin itu. Yesus. Karena Yesus Berarti itu kalian Tuhan, anak Tuhan. karena dia anak Tuhan. Kalau anak Tuhan katanya anak-anak Tuhan. Tuhan. Itu keliru. Kita cuma dipimpin. Tahu salahnya. Barang bagus ini proyek besar ini Bapak Lopo, Kita ini proyek besar ini. dipimpin. Makin banyak ini Tuhannya ini otak ini. triliun. Ngeri ini. Kita ini Bahaya ini. Mbak, kita ini Apa? dipimpin. Kita ini dipimpin. Iya, nggak Bukan apa-apa. anaknya. Loh, semua orang yang dipimpin roh Tuhan adalah anak Tuhan loh. Kok bukan anaknya gimana sih? Salah Roh ini. yang ada Mana di apa dalam lagi kita kau baca itu, ini? roh yang Salah. ada di dalam kita itu akan berseru karena kita memiliki putra roh Berseru, anaknya. Betul, itu berseru semua pakai kau orang gini yang kak. Dilanjutkan dulu, Gini, dilanjutkan dulu. Roh Kudus itu. Semua orang yang dipimpin Roh roh Kudus. Tuhan Terus. adalah anak
Anak siapa? Anak Tuhan apa anak Iya, setan? Dipimpin Roh Anak Kudus. Tuhan apa anak setan? Tahu Natal juga Sekarang sebenarnya malu tahu ngakui juga. anak Tuhan Tafsir dong. sendiri, Katanya jadi tadi kalau tafsir anak Tuhan sendiri. berarti Tuhan juga. Roh Allah itu Katanya Roh tadi Kudus. anak Tuhan berarti Tuhan Adalah- juga. Kalian yang menafsirkan sendiri kok nangis Masa yang begini kau tidak sendiri. bisa paham? Kalian sendiri nafsirkan kok keserupan sendiri. Kok Oke, tahu oke, kalian? harus masuk sedikit dulu, Betul, harus masuk. betul, Diam betul, dulu, sudah, Dan. sudah. Teman-teman. Diam dulu. Saya mau tanya dulu Pak Daniel. Apakah anak Tuhan adalah Tuhan? Silakan. Ya Tuhan, Kau lagi Bapak anak follow manusia. Barang bagus ini, proyek besar. Proyek besar ini. Au 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 Kamu anak au. manusia Belum bukan? makan saya ini polo-polonya. Au Kamu anak au. manusia bukan? Saya tanya. Oh, ya jelas. Masa Ah, secantik kalau anak ini manusia dibilang anak itu, setan, saya anak kalau manusia anak dong. Tapi Natali, Pasti Natali bagus manusia, kau enten Natali. sekecil Sejuk lihat. apapun. Anak Natali. monyet pasti monyet, Keserupan sekecil mereka, apapun. Oke, Karena oke. Jadi anak Tuhan itu Tuhan ya. Diam dulu. Karena Oke, kita Natali, netralis Oncem, satu kembali. Natali. Sebentar, Pak Sejuk lihat Daniel. kamu. Saya mau tanya, Maria itu manusia atau bukan, Pak? Maria. Maria itu manusia, makanya Manusia. Yesus Oke, lahir dulu, menjadi oke, manusia. sudah. Dia disebut Oke. sebagai anak manusia. Oke, Maria manusia. Anak Maria itu siapa? Natali. Anak Maria siapa, Pak? Anak Maria itulah Yesus yang dilahirkan Berarti- itu yaitu yang Yohanes 1 ayat yang ke-14. Oke, berarti Firman yang Yesus menjadi ini manusia. Oke, berarti Yesus anak manusia, betul? Betul. Berarti bukan Tuhan ya? Dia itu Tuhan yang menjadi manusia, inkarnasi. Dia itu Tuhan karena anak Tuhan Pak Palopo. Udah clear Firman yang tadi di menjadi situ Pak manusia. Palopo. Dia bikin ribut sama Pak Palopo. Ini jangan-jangan lama-lama kayak hotel Pak Palopo ini. Yang Udah mana ini jelas apa? Coba. diputer-puter sama Pak Palopo ini. Proyek besar Pak Palopo, jangan ditunda. Proyek besar. Tanya saya. Nggak Apa, mau, apa? nggak mau nanya kamu. Ngarep banget ditanya. Karena kau tidak mau terima jawabanku. Jawabanku betul, benar, dan jelas. Males nanya kamu, kok disuruh nanya apa sih ini orang? Oke, Itu yang dipimpin biar Roh Allah, basta, Roh kita Kudus, maju Roh Kudus sebentar. Dan. adalah- Saya mau nanya Dan dulu, Dan. Yesus itu anak Tuhan atau anak Maria? Yesus itu putra Elohim yang menjadi manusia. Yohanes Enggak, 1. bukan itu saya tanya, Pak. Dan ayat Yesus itu 14. anak Tuhan atau anak manusia? Anak ini, anak Maria. Kenapa? Yesus itu Dua-duanya, Tuhan anak atau Allah, anak Maria. Dia anak manusia, juga dia anak Tuhan karena dia itu datangnya dari Kalau surga. pertanyaanmu kita berbau Yang manusia yang siapa? Mamanya. Yang manusia yang siapa? Mamanya. Sebentar. Yang manusia yang siapa Pak? Mamanya. Yesus itu kekal. Yesus itu Saya nggak- kekal. Ibrani Saya nggak 13 nanya, ayat saya yang nggak nanya dia ke-8, kekal. yaitu Saya Anda nanya sudah mamanya kekal Tuhan Anda, sampai mamanya kekal. mamanya Tuhan, Rek, gak bahaya, Rek. Mamanya Tuhan Anda siapa? Dia Mamanya dilahirkan di kekekalan oleh seorang Iya. bapak tanpa seorang ibu. Hah? Dilahirkan Tidak seorang dilahirkan bapak. oleh menjadi manusia dari seorang ibu tanpa bapak. Itulah Yesus. Iya, mamanya siapa? Secara manusia ibunya Maria, tapi Secara manusia. Berarti waktu secara manusia ibunya Maria, Yesus bukan Tuhan. dia Tuhan yang menjadi manusia. Berarti siapa mamanya Tuhan kamu? Mamanya Tuhanmu siapa? Mamanya Tuhan. Dia itu Tuhan yang Jangan sampai kualat, Rek. Mamanya Tuhan, Rek. Apa gak ngeri kira? Proyek besar ini. Mamanya Tuhanmu siapa? Bapak itu melahirkan anak, Mazmur 2 ayat yang ke-7 Bapak itu melahirkan tanpa ibu. Aduh, gak robek tak itu, gak hancur kah itu? Mazmur 2 ayat kitab Jabur 2 ayat 7. Yesus itu dilahirkan oleh seorang bapak Sebentar. tanpa ibu. Jadi yang melahirkan Yesus ini bapak apa ibu? Bapak sejak kekekalan dia ada firman Berarti Elohim. Maria nggak kau anggap? Maria kau nggak anggap? Ketika dia menjadi Sakit-sakit manusia, Maria melahirkan Ibrani Yesus 1 nggak ayat yang dianggap. ketiga. Ya, turun saya polopo. Bapak itu mengutus firman-Nya. Dan malu turun dia. Manusia untuk Malu menebus dia turun dia. dosa Malu dia manusia. turun Ini dia. mau makan saya, ini Iya, Natali ya udah lapar. turun aja Pak Dan. Selamatkan pikiranmu Pak Dan. Ini gimana? Kok Tuhan dilahirkan bapak-bapak? Selamatkan pikiranmu Pak Dan. Gak apa-apa turun aja Pak Dan. Bagaimana kau itu? Belum satu selesai, satu lagi Pak kau lupa. Daniel gimana Belum Pak selesai Daniel? Yohanes. Ya udah Lukas. turun lah sana kok Lukas. besot. Apa yang mau Roma. dibicarakan lagi? Apa yang mau Roma, dipertanyakan Roma, lagi? kelurahan. Tadi sudah saya Enggak. jelaskan. Yesus Selama dilahirkan. Aduh ini Pak Imaman. Dan kenapa sih? Kok
Diem, kalau nggak mau turun diem. Sebentar. Kita netralisir lagi. Dan kamu sepakat yang melahirkan Yesus adalah Bapa? Tidak. Itu sejak kekekalan. Tidak. Ya udah berantem. Proyek besar. Bagus ini, Yesus barang itu bagus ini. dilahirkan oleh Bapak. Nah, berantem lah kalian berdua, berantem. Cambuk ke bawah kan. Karena Yesus itu kekal. Orang Ibrani Kristen itu apalagi tidak ikan. berantem. Orang Kristen itu Tembak, damai mati, sejahtera tembak mati. Yesus dengan Yesus. dahulu sekarang Karena sampai kita ini dalam selamanya. proses Tuhan Yesus itu pembelajaran, tidak berubah Tali. karena dia memiliki natur Elohim. Begitu. Bukan sok-sok tahu, jadi kita ini dalam Kamu yang sok tahu, pembelajaran. kamu yang gak ngerti firman Tuhan. Kamu anak iblis menolak Yesus itu adalah putra Bapa. Bapa sendiri berfirman Matius 3 ayat yang Pak Dan ke-17. dibilang setan, Pak Dan. Inilah Marah Pak anakku Dan. yang Pak Dan Saya dibilang setan. bicara Natali, bukan bicara dari kau. Pak Dan dibilang setan loh sama Pak Daniel. Marah Pak. Gara-gara nggak percaya Yesus lahir dari Bapak Ini loh. penyesat, Bu. Ini penyesat di Kristen ini dia Tuh, bidan. Pak Dan dibilang penyesat Pak Dan. Penyesat. Ya ini Pak Dan bisa dibilang menerangkan Ada, ketika Yesus bahaya nih. berseru Eloi Eloi Ayo, lama ayo, ayo. sabatani. proyek besar ini. Yesus itu berseru, Bapak Elohim, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia nggak bisa Ayo, ayo. jawab ini. Ini sobat tafsir sendiri nih. Kalau murid Tafsir Yesus sendiri. ini. Itu bisa dibaca, orang Islam juga bisa baca, bisa mengerti. Hanya orang Kristen goblok yang nggak ngerti firman Tuhan. Aduh, goblok kau Dan, goblok Oh kau Dan. iya. Wah, tambah lapar saya ini. Aduh, Makin lapar itu. Parah ini. iya parah ini. Masa Yesus lahir dari Bapak itu gimana ini parah ini. Aduh, Itu Ya, bagaimana karena ceritanya itu? gimana nih Pak Tuhanmu Dan itu dibilang nggak bisa beranak. Karena apa? Karena dia nggak punya istri. Allahmu itu minum nggak obat bisa dulu, Pak. punya anak. lah Karena ngapain dia Tuhan? itu nggak punya istri, tapi Ngapain Tuhan butuh istri? Israel, lah Tuhannya ngapain orang Tuhan butuh Kristen, istri? itu Tuhan ngapain yang Tuhan butuh Maha istri Kuasa. ngapain? Dia Bentar, bisa melahirkan emang anak karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Ngapain Tuhan Yesus butuh itulah istri? firman-Nya, Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11. Firman-Nya Salah. keluar daripada Kamu bilang Tuhanmu itu nggak bisa punya anak karena nggak punya istri loh. Sebentar, memang Tuhan butuh istri ya? bukan Tuhannya orang Iya, Kristen. makanya saya tanya kamu, memang Tuhan butuh istri? Ya, Kalau waktu kamu bayi selik- Tuhan butuh selidiki butuh aja cucu di kitab mimi kamu buat suci minum kamu. ya. Waktu Ah, bayi betul, Tuhanmu betul. itu butuh cucu mimi. Ya, Mengaku bentar pendeta. nih. Bentar, Tapi bentar. begini Dinda. Oke, ini menarik ini persoalan ini. Ini bisa dibahas juga sih. Ternyata yang melahirkan Yesus itu Bapa. Bisa kita buka dulu dari tambah ini. lagi kalau Sabar dulu Dan. Oh, Ini ke situ biar lagi, maju. ke situ lagi ya. Nah, ini biar maju ya. Saya Oh, biar juga maju. agak sepakat juga sih sama Pak Daniel. Sudah Karena turun, ada kalau Daniel. turun saya makan, saya lapar. Jangan mau makan, berdebat saja. Tapi Ya, benar silakan baca di Mazmur 2 ayat 7. Jangan ke situ dulu. Kita Bentar buka dulu. dulu. Jangan kemana-mana Kisah para kamu. rasul. Kamu kan ingin tahu bahwa Bapak itu melahirkan anak. Iya. Ya berantem sama Ayo, Dan lanjutkan. aja kalau gitu. Kamu sama Dan aja berantem loh dari tadi. Saya tidak. Gimana Saya ini orang sih? yang cinta Dilerai damai. nggak mau lanjut berantem. Ini nakal ini. Lihat tuh Pak Daniel tuh bandel loh dia tuh. Pengen berantem terus loh dia. Lihatlah dia ajak berantem dari tadi coba. Masa Bapak dibilang melahirkan? Ini gimana ini dia? Daniel, tanya itu Natali itu. Tanya dia. Tapi coba kita urut dulu. Coba bisa juga jadi Pak Daniel ini. Nanti kita cari bagaimana Bapak itu bisa melahirkan ya. Coba bisa dibuka walaupun Dinda. 1 tambah-tambah Korintus lagi, walaupun. 4:15. Kita urut dari situ dulu. Bisa dibuka dulu Dinda. 1 Korintus 4:15. 1 Ini Korintus kayaknya murid luga ini. 1 Sabar. Korintus 4:15. Iya. Bentar ya. Oh, ini barang bagus ini, barang bagus. Barang bagus. Proyek besar dari tadi. Cuan, proyek besar. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus
telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Amin. Amin. Ternyata ini sosok bapak Rasul, ini. dengar, ibu kan nggak ngerti. Saya orang Kristen. Oke, kita cari di Galatia 4:19 coba. Itu siapa di situ yang menjadi bapak? Rasul Paulus itu Galatia dia berapa? melahirkan Aduh, ini tolong anak-anak diam dulu Elohim. Pak Pendeta. Pak Pendeta jangan keserupan. Berapa Pak Palopo? Galatia 4:19 coba. 4:19. Sabar dulu Dan. Ayolah, Tadi siapa yang menjadi bapak tadi? Kalau kamu asal lambung Oh, kita lihat ya. Paulus ya. Ya, kita lihat ya. Galatia ini siapa yang tulis? Paulus ya? Ini perkataan-perkataannya Paulus. Dibantu Lukas sih, nulis-nulisnya tuh biasanya dia dibantu sama Lukas, juru tulisnya, ya kan? Tapi kan perkataan Paulus. Oke, Galatia 4:19. Hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. tunggu. Kita selesaikan dulu ayat ini. Jangan pindah-pindah dulu. Ih, Kita selesaikan dulu ayat ini. Salin. Ibu ngerti nggak? Ya Mbak ini ngerti nggak artinya? Saya menderita sakit bersalin Rasul Paulus itu saya pernah menderita sakit Natali, bersalin. Dia mengajar, Sakit rasanya Natali. sakit. murid-muridnya menjadi Oh iya, Natali. percaya. Itulah yang Apa sih? dilahirkan. Kalian nggak kesurupan Kita sih? berapa Melahirkan anak-anak baru, anak-anak Elohim, anak-anak Oh, Tuhan Galatia yang mengenal 4:19. Tuhan. Pak Daniel ini aktif banget ya, lagi lucu-lucunya ini Pak Daniel. Ini loh Pak Dan, Galatia 4:19. Ya kita selesaikan ini. Jangan lagi pindah ke Yohanes, ke Roma, Efesus. Barang Banyak bagus kali. ini. Kali barangkali. Nah, tadi kan kata Pak Daniel yang ini kan bapaknya siapa yang melahirkan Yesus kan bapaknya kan gitu. Bapak Yahweh, betul. Oke, kita cari siapakah bapak itu? Ternyata Paulus, 1 Korintus 4:10. Kamu keliru. Nah, coba dibaca 4:10 dulu. Yang dilahirkan itu adalah anak-anak rohaninya, bukan anak-anak Elohim, bukan. Anak rohani, bapak rohani, bersalin rohani, rumah sakit rohani, bayarnya uang rohani. Suka sekali itu, pasti nggak sakit. Iya. Gitu. Coba dibaca lagi Dinda 4:15. 4:15. Oke, 1 Korintus 4:15. Rungokno iki Banyak kali kupingmu ya, ayatnya Pak kau ini Daniel. kalau puai. Ini yang tadi Pak Dan, jangan nangis. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Amin, amin. Ya ibu nggak tampak nggak ngerti. Baru bawa ke Galatia. Kita ke Galatia ya. Setiap orang yang seperti Rasul Paulus memberitakan Injil dan orang yang percaya menerima Ada yang Yesus, lagi sakit. dialah menjadi anak-anak dia. Nanti di surga itu Ada yang lagi sakit, Nanti. jangan berisik. Ada yang lagi sakit, jangan berisik. Galatia Lalu 4:19. belum saya selesai. Ini firman Tuhanmu loh, jangan kesurupan. Diam. Galatia 4:19. Galatia 4. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Amin, amin. Itulah perjuangan Rasul Paulus mendidik jemaat Sakit bersalin. supaya mereka itu mengubah kehidupannya yang lama, kehidupannya yang duniawi, yang manusiawi menjadi manusia rohani yang memiliki Kristus di dalam kehidupannya Sakit, seperti Pak Rasul Daniel. Paulus menyimpan Menderita sakit. firman Elohim di dalam hatinya. Sakit bersalin Pak Daniel. Aduh, Pak Daniel ini Paulus menderita sakit bersalin tuh gimana Pak Daniel? Iya. Jangan dulu ngomong melebihi kecepatan cahaya. Yang namanya sakit itu ketika melahirkan dia merupakan satu proses pendidikan, Paulus pengajaran. melahirkan di mana? Kelahirannya di mana? Kamu Siapa jangan anaknya? menganggap turun, itu siapa merupakan satu hal yang biologis, bukan. Ini cuma Ini hal tafsir yang sendiri rohani. juga. Kamu Pak Dan kenapa karena nangis? yang dimaksud dilahirkan di Tidak sana lapar, saya lapar. Asal lambung melahirkan ditambah. melahirkan
Panik. di dalam Tarik Injil Kristus. Nggak panik. Saya menceritakan, Tarik menjelaskan nafas, bahwa lepas. orang-orang yang Bersalin belum itu kenal harus Tuhan rileks, itu Pak. diajar Injil supaya apa? Supaya mengenal Kristus, Ya supaya sudah. hidup mereka itu Coba nanti seperti kenalkan Kristus. saya siapa Orang-orang anak-anaknya yang Paulus taat yang kepada Paulus Bapa lahirkan surgawi. ini. Paulus sakit bersalin loh. Iya, tapi kamu jangan, itu hanya perumpamaan, hanya Hai kiasan. anak-anakku. Bukan, Ulangi. bukan Harusnya lahir seneng. melahirkan Diam. beneran keluar dari rahimnya. Udah diem. Kita baca tanpa menafsirkan. Hai anak-anakku. Ulangi, jangan ketawa Rasul Paulus dong. mengajar Gak boleh ketawa, gak boleh ketawa, hostnya bandel ini, dicambuk dulu hostnya ini, Pak Palopo, jangan ketawa. Rasul Paulus Hai itu anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit dengan Injil bersalin Kristus lagi sampai diajar, rupa dididik mereka Kristus menjadi nyata di orang-orang dalam rohani, kamu. anak-anak rohani. Au. Gimana Pak Daniel? Iya, Paulus itu menderita sakit itu bersalin. dikasih tahu, tapi lagi ngeyel. lagi loh katanya, berarti pernah dulu sebelum dia ngomong gini, pernah dulu berarti. Agak lain ini, gimana ya, saya kok nggak ketemu ya, mosok sih, janganlah, kok katanya laki-laki, gimana sih bersalin. Dia laki apa perempuan Pak Daniel? Rasul Paulus itu laki-laki. Ya, di Bersalin lewat Filipi mana? 3 itu dikatakan dia Terus bersunat. bersalin lewat mana? Dia Sunat. tidak- Berarti punya itu ya, punya au-au. Terus dia Melahirkan bersalinnya itu lewat bukan mana? berarti dia melahirkan anak jemaat yang sudah besar, bukan. Oh, bukan. Tapi anak Jemaat yang masih jemaat bayi, itu bukan yang sudah besar. Yang diinjilinya itu udah tua, bapak-bapak, ibu-ibu, Oh. anak-anak. Berarti Diajari anaknya Injil. anaknya Supaya lahir orang duluan itu baru dia. mengenal Berarti- Injil, gimana hidup sih, Pak? seperti Kristus. Sebentar. taat kepada Bapak. Katanya anaknya itu sudah tua-tua. Enggak. Itu berarti anaknya lebih dulu lahir baru Paulus. Atau mungkin Gimana kita sih? buka dulu KBBI bersalin itu apa supaya nggak boleh framing ya. Silakan Dinda. Sebentar. Sebelum ke Ya, KBBI Palopo ini juga jangan ke goblok. original text juga bagus ini Pak Palopo. Melahirkan yang secara Udah diam, jangan goblok-goblok di sini. Kami tahu kamu goblok, jangan curhat. Ya, kita lihat original teksnya aja ya. rohani itu Ini bener nggak sih dialah dimaksud ini anak-anak bersalin? rohani. Kita lihat ya. Ini original Jemaat teksnya yang bener nggak sih dibentuknya. bersalin ya? Itulah anak-anak rohani mereka yang diinjili. Mereka Diam dulu. dilahirkan oleh Injil Ya udah, Kristus. kita Mengenal coba cari tahu. Kristus, hidup Ini. seperti Weng, ngomong melebihi kecepatan cahaya. Diam dulu ya. Kita belajar original teksnya ya. Ini bersalin yang dimaksud ini apa? Oke, kita klik ya. Kita klik. Ini bersalin. Kita klik. Ternyata bersalin juga ya menderita sakit bersalin ini. Beneran ini. Odino menderita sakit bersalin. Oi. Iya. Kabur. Habis lah mainanku ini. Nafiri mainannya bejat, rusak, males aku mainan iki, bosan wis elek wisan mainane, moh aku main iki ya. Entek wis kabur wis. Mungkin Jerry bisa menjelaskan ini Dinda, Jerry. Oh, Pak Jerry datang lagi. Bukan, saya kalau Halo, Pak suruh Jerry. menjelaskan saya nanti berdosa terhadap Natalia dan Palopo. Kenapa? Emang mau ngibul? Enggak kan? Bukan, Jangan dong. karena Terus? Anda suka memancing emosi naik, akhirnya berdosa. Mancing. Au, saya suka mancing. Au. Kenapa? Masalahnya di Ini, mana Palopo? ini. Apa? Pak Palopo silakan Pak Palopo kok. Natalia aja Kok deh. ini hostnya ini. Ini hostnya Natalia kenapa aja. ini? Hostnya ini kenapa masuk ember ini hostnya ini? Bantu tap dulu ini bahaya ini ya karena ini Bahaya ini. Ya, Natalia aja yang perempuan terangkan. loh. Natalia aja yang baca Ternyata saya Paulus ini perempuan. Bukan. Iya nanti baca Natalia. Baca, Gimana nih Nata. Pak Jerry? Iya apa? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu kan arti kiasan. Bacanya yang enak dong Pak Jerry, baca aja nggak Baca aja enak. yang enak. Baca tuh Hai, yang hai. bener. Hai
Gini loh, gini izin. Pasti pelajaran bahasa Indonesianya Izin jelek. dulu, izin. Diam dulu Bapak Lopo, diam Izin dulu dulu, Natalia saya izin baca. dulu. Saya bicara dulu. Kalau membaca firman Tuhan itu harus penuh hikmat. Hai anak-anak. Makanya diam dulu, diam saya baca. Natalia dan Pak Lopo diam. Hai anak-anakku. Jadi gitu dong. Hai anak-anakku, karena Hai, kamu salah. Hai, gitu. ya ilah. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Ini arti kiasan, kasihan. Aduh. Ini arti kiasan. Kok dipotong-potong? Nggak ada tulisan, hai anak-anakku, karena kamu menderita sakit bersalin ini arti kiasan. Nggak ada loh bunyinya itu, nggak ada loh. Memang tidak dijelaskan, tetapi kita inilah arti Baca aja udah nggak entos, nggak Bukan. becus. Ih, Bukan. parah. Natalia. Jangan Coba gimana Pak? Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini arti Ada kiasan. titik komanya loh, ada komanya loh. Bacanya yang enak biar gampang dimengerti. Masa Mulai. hai anak-anakku, Ya udah. karena kamu aku Udah. apa Natalia itu? yang baca deh. Kayaknya sih suaranya Natalia seksi, jadi Natalia yang baca deh. Enak aku yang baca kan? Iya. Lebih hikmat kalau aku yang baca. Oke. Galatia 9 salah kan gara-gara Pak Jerry. Galatia 4:19. Hai anak-anakku. Jangan ketawa lah, ngulang lagi loh. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Gitu, oke kan? Natalia, ini arti kiasan. Kiasan, oke. Kiasan Gimana? ini bukan masa laki-laki dia menderita. Maksudnya dia mau menderita, maksudnya itu sakitnya itu bersalin, dia kayak merasakan sakit bersalin gitu Natalia. Jadi ini kiasan dia gambarkan Paulus gitu loh. Gitu, Bersalin Nata. kiasan. Nanti rumah sakit. Masa Paulus mau bersalin? Ini kan arti kiasan. Oh, kiasan, bersalin kiasan, hamil kiasan, rumah sakit kiasan, dokternya kiasan, Sakit uang rupiahnya bersalin. kiasan. Kristusnya kiasan juga nggak ini? Ya ini Kristusnya kan kiasan makanya nggak? dia bilang saya coba sampai di sakit bersalin. Begitu sampai rupa sakitnya. Kristus menjadi nyata di Oh, dalam. sakitnya kiasan. Kristusnya bukan kiasan. Bukan. Oh, Menderita sakit bersalin itu artinya bukan. itu menderita dia gitu loh. Oh, menderita kiasan. Menderita kiasan. Kita lihat ya original teksnya ya, Pak ya. Oh, Natal. Kita lihat sih. Natal. Duh. Iya. Ini gini mana biar teman-teman ya. Sebenarnya ini di sini ini loh. Apa dibacanya kan gitu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita Betul-betul sakit ini baru bersalin mau bagi- membengkokkan ini. sampai sabar dulu, sampai kamu apa ini? Sampai rupa Kristus menjadi nyata. terpampang nyata. Nggak gitu Pak Palopo, nggak benar, ngerubah ini, nggak boleh dirubah ini Pak Palopo ini. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Ini biar tak jawab, biar clear. Nyata loh, nyata. Tapi ini nyata loh, sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini nyata kenapa? Ini kiasan sih gimana sih? Agak lain nih Pak Jerry nih Pak Jerry agak lain Pak Jerry. Tak jawab ini. Enggak, diam kau Nafiri, nanti kau nggak nyambung, kau diam Nafiri. Siapa nama Tuhanmu? Ayahanda. Diam kau. Gimana Pak Jerry? Tahu Keino Aku ini aja siapa? yang Tahu jawab, Keino? aku lebih paham, lebih tahu ayat itu. Aku ndak mau gila, diam kau Nafiri. Tahu Keinoi, enak ini tahu Keinoi ini. Tahu Keinoi.
Tau Noi. Kau Kristen apa Islam? Siap. Kristen ya? Islam. Oh Islam. Assalamualaikum Pak Tau Noi. Salam satu Tuhan. Pak Tau Noi. Iya, jadi ini ada proyek besar Pak Tau Noi. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Tau Noi? Ada. Susah harus disampaikan karena memang pemberitaan Injil itu semua orang bodoh. 1 Korintus 1 ayat 24 terus. Coba kita buka. Oh, apa ini? Buka di mana? Ada apa ini? Buka. Apa ini? Jadi memang susah dimengerti karena memang pada bodoh semua. Oh, Coba iya, buka 1 Korintus 1 ayat 21. Biar tak jawab ayat itu tadi. Nafiri diam kau Nafiri. 1 Korintus 1:21. Oke ya. Baca yang keras ya host supaya mereka memang tidak bisa memang mereka tidak bisa dimengerti karena memang bodoh. Oke, kalau host yang baca nggak enak, aku yang baca baru enak ya. Saya yang baca ya host ya, izinkan ya host. Oh iya dong. Apa diizinkan? 1 Korintus 1:21. Oleh karena dunia dalam hikmat Tuhan tidak mengenal Tuhan oleh hikmatnya, maka Tuhan berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan. Pemberitaan evangelion ya. Oh ya yang percaya ya memang ini ya. Jadi memang susah. Ini memang ini memang terlalu Susah mau dikasih pengertian memang karena memang bodoh. Dasarnya di Injilnya sudah ada kata bodoh. Terlalu bodoh ya. Ya, jangan bilang ini bodoh rohani ya. Jangan bilang ini bodoh kiasan ya. Jangan ya. Jangan sampai ini dibilang bodoh rohani, bodoh kiasan. Jadi Ini juga Unirifa kiasan atau Unirifa beneran yang baru naik ini? Coba kita sapa. Unirifa 01 beneran atau kiasan? Beneran ya? Beneran, bukan Unirifa rohani, Unirifa beneran guys, beneran. Ya. Oke ya Pak Taekwondo, kita kasih slot lagi buat teman Kristen ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Jadi saya terangkan lagi yang ini. Sebentar Pak Jerry, Pak Jerry nyocot aja, diam dulu Gimana Pak Tau Noi? Sudah selesai? Sayang. Pak Tau Noi? Sudah. Lanjut. Makasih banyak Pak Tau Noi, izin menurunkan ya. Terima kasih banyak Pak Tau Noi. Sudah ikut serta memeriahkan, ikut serta dakwah di sini. Terima kasih Pak Tau Noi. Anda luar biasa. Oke. Ini sudah ada narasumber yang Masya Allah ya teman-teman ya, Unirifa. Kembali dulu deh, ini masih mau makan. Oke, sekalian kita close dulu ya. Nanti mungkin Unirifa pasti akan membawakan proyek-proyek besar yang tidak kalah spektakuler. Saya mau jawab nggak dikasih. Nggak usah, kau diam aja. Kau cuma jadi nafiri kiasan gitu. Kau jadi oten kiasan aja kau di situ ya. Kau oten kiasan di situ. Duduk di kursi kiasan, oke? Kau oten kiasan, diam. Emang enak pakai kiasan. Gimana Pak Jerry? Ya, biar dulu dia ngomong lah. Nggak usah, itu oten kiasan Pak Jerry. Kasihan banget loh. Kasihan loh. Ngebiarin aja itu oten kiasan mah, nggak usah dianggap itu mah udah biasa. Gimana Pak Jerry? Gimana? Jadi begini, yang ini kan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah. Oh enggak, ini udah. Jadi Ini udah. Sabar dulu, di room ini tidak boleh memakai kata jadi begini. Lanjut. Cambuk dulu. Ingat ya. Bagaimana kalau tidak ada kata-kata tambahan yang dari jangan bandel. Jangan pakai jadi begini. Jadi begitu. Bukanlah, kita Jadi begitu. Iya. Dah. Biarlah Lord Nafiri dulu yang jawab. Kasihan. Enggak usah itu Lord kiasan itu rohani, itu Lord rohani itu nggak usah dianggap. Itu
cuma roh. Gak usah dianggap. Itu rohnya aja, itu kiasan itu. Gak usah dianggap. Tapi sudah tuh kita ngomong. Gak usah dianggap, itu kiasan itu. Kita sakit bersalin, itu kan kiasan. Yang ini kiasan. Ini kiasan. Tapi kalau yang ini ternyata nyata. Sampai rupa Kristus ini menjadi nyata, ini nyata. Ini kenyataan, bukan kiasan. Iya. Agak lain ini memang Pak Jerry nih. Kemudian Ya agak lain lah. Ya, Di sini mau tulisannya nyata, kok dijadikan kiasan. iya. Padahal di sini nggak ada menderita sakit bersalin kiasan, nggak ada. Tapi ini kalau nyata ditulis nyata. Iya, tapi kan tidak mungkin lah, masa pakai logika lah, pakai nalar lah, masa kan Paulus mau melahirkan. Makanya saya juga heran Diskusi Pak. sama saya aja Mbak Natali. Diamlah kau Raffi Heri, kau. Ini kenapa Oten rohani ikut-ikutan Oten kiasan ini, diem aja Oten kiasan ini. Kasihan Oten banget. kiasan jangan ikut. Biarin aja. Oten kiasan gak usah ikut ngomong. Oten yang beneran aja, jangan yang Nanti kiasan. Natalia disantet loh sama lo kafir. Nggak ada itu nyantet itu, tidak ada itu santet itu. Apa itu santet? Dia kan cuma kiasan. Nanti santet kiasan. Udah, ini ya menderita sakit bersalin. Ini kalau Pak Jerry bilang kan nggak mungkin lah, logika lah dia laki-laki. Iya. Justru itu saya juga bingung Pak. Dia laki-laki, lah kok dia ngaku, hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi. Makanya kiasan. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Kan jadinya membuat pikiran saya itu berpikir, kalau dia memang laki-laki dan dia bersalin, apa nggak hancur tuh? Apa nggak berserak tuh? Ilustrasi lah, itu kan ilustrasi. Itu ya. Kalau ilustrasi kita lihat original teksnya juga loh Pak. Tadi loh Pak, Pak bersalin nih loh Pak. Kita lihatin. Bersalin, kita lihat. Bersalin itu ya menderita sakit bersalin loh Pak. Ini loh Odino, au nih. Odino menderita sakit bersalin. Aku menderita sakit bersalin originalnya. Memang dia sakit Pak. Iya, tapi dia gambarkan. Kasihan loh Pak. Dia tuh udah ngomong ya Pak ya. Dia ngomong penuh penghayatan. Hai anak-anakku. Dia ngasih tahu loh Pak dia sakit bersalin Pak. Masa dibilang kau sakit kiasan kau? Gimana sih? Dia udah bilang loh dia sakit loh, menderita Ya, loh. makanya tak jawab ini. Ini juga Oten rohani ini, diam kau Lord Nafiri. Oten kiasan kau diam. Oten kiasan aja. Gini izin sedikit. Ini host masuk. Gini jangan namanya Paulus ini bukan Paulus loh, tapi Paulin. Iya. Enggak lah Bapak Lopo, enggak gitulah, enggak boleh gitulah. Itu kan pendapatnya Pak Lopo. Melenceng, bentar Pak Jerry, campur dulu Pak Lopo nih. Enggak boleh ganti-ganti namanya gitu. Boleh. Paulus, gimana Pak Jerry? Dia udah ngomong loh, menderita sakit loh. Bayangin gini Pak Jerry ya, istrinya Pak Jerry tuh ngomong, Papa, aku sakit menderita bersalin. Terus dibilang apa? Kau sakit kiasan kau. Kamu nggak nangis dia, berserak dan nangis dia. Gimana sih? Saya artikan itu kiasan gitu loh, Natalia yang cantik dan baik hati. Lah ini masa Paulus ngomong, aku menderita sakit bersalin lagi. Aku menderita sakit bersalin lagi. Seperti. Terus dibilang kiasan. Kok nggak kurang ajar kalian ngomong kiasan? Udah dibilang sakit, dibilang kiasan gimana? Kasihan loh saya sama Paulus ini. Kasihan loh, saya kasihan loh sama Paulus loh. Dia udah bilang menderita sakit bersalin. Sakit loh Pak, bersalin itu rasanya sakit. Au. Sakit Pak, sakit. Au. Sakit loh Pak. Oh iya dong, makanya saya tahu rasanya saya bersalin itu Natalia sakit. mungkin lahirkan pakai apa namanya itu yang dibilang sesar, jadi tidak menderita sakit lagi. Oh, sesar itu ya sakit loh, kurang ajar ini. Ibu-ibu yang melahirkan sesar dibilang nggak menderita sakit, kurang ajar ini memang ini. Paulus sakit dibilang sakit. Ini kenapa? Ini gigolo nggak usah dinaikin,
Gigolo kalau naik ke sini minta ayat-ayat birahi aja. Kenapa tuh gigolo itu? Masih pagi siang udah memangkal aja tuh gigolo tuh. Parah. Sama lo sakitnya, mau bersalin sesar, mau bersalin normal sama. Yang sangat disayangkan, ini Paulus loh. Janganlah kalian sepelekan keluh kesahnya. Ini kenapa lagi nih? Gigolo naik lagi. Gigolo nggak usah naik di sini. Siapa yang naikkan itu? Nggak tahu tuh gigolo liar itu. Gak usah dinaikin. Ini ya. Paulus itu loh, janganlah dianggap remeh, kasihan loh. Dia sudah berkeluh kesah dan dia sudah menyapa anak-anaknya. Hai anak-anakku. Nah, terus dia ngomong, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Ini masa mau dibilang, kiasan lu kurang ajar kalian ngomong-ngomong kiasan ya. Sakit lo dia, kasihan lo, menderita sakit bersalin lo, sakit lo Pak, sakit. Nggak selesai nih host, udahlah, mungkin Riva udah standby kayaknya nih udahlah. Ini original teksnya juga clear ya teman-teman ya. Original teksnya ini juga bersalin ya. Ternyata ini Odino menderita sakit bersalin. Ya. Keluhan. Dia mengeluh menderita sakit bersalin. Udahlah. Jerry nih. Udah, mungkin Riva sudah standby ya Riva. Oke ya. Makasih ya Pak Jerry ya, diskusi yang sangat menyenangkan. Jadi oke ya teman-teman ya. Tapi memang nama ini jangan-jangan loh. Dari namanya Saulus terganti Paulus. Jangan-jangan namanya Paula loh, Paula. Jangan ganti-ganti. Hati-hati, Pak Lopo. Bandel, bentar Pak Jerry. Pak Lopo belum kena tampar ya dari malaikat. Iya, enggak usah malaikat, saya aja. Ya. Jangan gitu Pak Lopo, nggak boleh ya. Kita diskusi berdasarkan data. Di saat Paulus itu memang namanya Paulus. Di saat Paulus mengatakan dia menderita sakit bersalin, berarti dia menderita sakit bersalin. Ya, jangan dirubah-rubah, jangan ditafsirkan, oke ya? Clear ya, clear. Uniriva monitor. Riva, jangan-jangan ini Riva kiasan lagi. Tadi yang naik beneran, terus sekarang kiasan, Rek. Uniriva, Uni. Hai Uniriva. Ini lagi dandan, gue mau tampil ini. Hai. Karena Jerry, aku menderita capek ngomong. Buat korbannya mana sih Natalia ini? Apa sih Pak Jerry? Apa sih? Jangan menuduh. Ya kan karena Pak Jerry aku menderita capek ngomong kan nggak apa-apa. Kan emang dari tadi ngadani sama kamu Pak. Bukan toh? Apa sih? Gara-gara suaminya tuh, bukan gara-gara saya. Apa sih? Aku bilang itu gara-gara kamu aku capek ngomong. Kau pikir gara-gara kau aku bersalin? Naudzubillah. Naudzubillah. Bukan gara-gara saya sakit bersalin tuh. Saya bilang gitu. Ya enggak dong. Kalau saya kan bilang gara-gara kamu kan capek ngomong, bukan bersalin. Bersalin ya gara-gara suamiku Jang, gara-gara laki-laki Jang. Ada aja nih. Jerry. Aduh, gimana nih Pak Jerry? Hostnya masuk ember. Uniriva nggak tahu nih lagi melayang-layang kemana. Gimana nih Pak Jerry kita ini? Apa ini? Kita diskusi apa Pak Jerry? Capek pula diskusi sama Pak Jerry terus. Capek guys. Capek loh. Boleh nggak? Hah? Saya lagi yang bertanya tentang keislaman, boleh nggak? Nanti nanya ke Uniriva. Aku udah capek loh diskusi loh. Ya. Capek lah. Dari tadi loh. Tapi sebenarnya yang kemarin belum masalah lubang. Nah, sama Pak Palopo aja tuh masalah lubang tuh. Yang mana Pak Lopo? Pak Palopo dia nanya lubang yang mana. Oke, sabar. Kita buka data ya, nggak boleh ya, nggak pakai data ya.
Nah, Terserah. Pakai data enggak apa-apa, tidak pakai juga enggak apa-apa. dia nanya Jangan guys, gambarnya, kalau gambar menghujat saya turun. dia nanya lubang yang mana Pak Palopo? Udah, kalau gambar-gambar yang menghujat saya turun. Enggak, itu dia share screen data itu, share screen data bukan gambar. Ini gambar lagi nih. Enggak lah. Biasanya share screen. Kelemotan lah ngomong. Share screen data dia biasanya. ini loh. Udah, malas gua. Dah. Ya udah tutup Sabar dulu, kameranya, tutup data, kameranya coba, data. tutup. Itu Tuh. data itu, ketutup tulisannya, ketutup Tapi ini, ketutup kenapa stiker. ada yang kayak gini-gini, ada yang kayak aduh betul-betul kok Sabar dulu. gambarnya menghujat. Bagi saya Oke. penghujatan. Enggak, jadi maksudnya gimana? Coba kita buka dulu ya. Iya, ini kan di Kidung Agung. Sudah dibilang kan bahwa ini kisah orang yang pengantin baru. Dia bercerita tentang pengalamannya, perkawinannya di malam pertama. Iya. Cuma Pak Lopo ini Di mana itu Pak Palopo, kok kayaknya barang bagus itu. Kidung Palopo. Agung 54. 54. Iya, Kidung Agung. Pokoknya kalau ini gambarnya begini-begini modelnya saya turun deh. Oke, Pak Lopo. gua tutup dah Kidung Agung 54 ya. Saya tutup ya, teman-teman ya. Oke, Kidung Agung 54. Silakan. Iya, itu kan kisah orang yang pengantin baru Pak Lopo. Itu kan ditulis dan Salomo. Kidung Agung ini. Ya sabar dulu. Enggak, ini yang memasukkan ke lubang itu loh, itu yang perlu Iya, penjelasan pengantin itu. laki-laki lah. Heeh. Sama dengan kalau kita adat istiadat itu, kalau orang di Sulawesi Utara menikah itu kan ada namanya ketok pintu gitu loh. Adat. Kayaknya barang bagus ini Pak Palopo. Hai, barang bagus Natalia lu. Kayaknya barang bagus ini Pak Palopo. Aku Iya, aduh. iya. Coba Dinda. Sedikit ya sebelum ke Uniriva ya. Nanti ke Uniriva standby, silakan Uniriva ya, biar gantian ya. Oke. Kidung Agung 54. Ntar aku bikin ya. Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Oke. Perikopnya apa itu Bang Palopo? Ini perikopnya kerinduan mempelai perempuan. Jadi ini kisah perkawinan, kisah Kawin. mempelai kan dia berarti dia ini acara perkawinannya. Setelah Kerinduan mempelai Pertama lah ini. perempuan. Ini masuk ke malam pertama gitu loh ceritanya. Malam pertama ada yang memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Perikopnya apa Mbak Natalia tulisannya? Nah tadi udah kerinduan mempelai perempuan gimana sih? Ya, buat edukasi mungkin Jerry bisa menjelaskan. Apa ini? Lubang pintunya apa maksudnya ini? Lubang pintu, silakan. Ulang lubang pintu itu seperti kuncinya dikasih masuk, dia buka pintu. Kunci. Jadi kalau ada kunci di bawah, Kunci masuk jadi kemana? ceritanya nih pengantin baru di dalam, dengan kuncinya. Nah, dia buka itu pintu, masuklah dia di situ. Malam pertamanya di situ dia. Kan? Iya. Aku jadi kepengen cepet-cepet habis maghrib, biar cepet-cepetan. Lagi puasa. Ai. Oke, kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Oke, Pak Jerry, jadi ini maksudnya lubang ini lubang kiasan. Bukan, itu bukan kiasan, itu lubang kunci. Bukan kiasan, ada lubangnya. Ada lubangnya Pak Palopo, bukan kiasan. Ada laki-laki bawa kuncinya gitu loh. Yang pegang kuncinya harus laki-laki ya. Iya dong, karena kan
Karena kan pintu kamar kan lagi ditutup, jadi ini dia bawa kekasihnya ini mau memasuki ini malam pertama di kamarnya ini loh. Oh gitu. Oh jadi ini kamar ya, Iya, lubang kamar. jadi ceritanya ini dia gandeng lah, istrinya dia gandeng, laki-laki pegang kuncinya, taruhlah Palopo dan istrinya di malam pertama. Kamarnya kamar hotel kalau Palopo ya, kamar hotel kan zaman sekarang bukan kunci, kartu kan. Ya, dia tempel kartunya, masuklah dia berdua dan istrinya di situ. Itu kan tempel, nggak masuk. Kalau ini kan Iya, itu masuk. kunci zaman sekarang kan, zaman dulu Ya kan nggak masih enak kunci dong, gitu. beda dong. Tuh cuma nempel, ini kan masuk. Wow, gimana sih ini? Aduh, astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih? Oke ya. Ini memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Iya. Berarti ini memang lubangnya lubang beneran, bukan? Iya, ini lubang beneran apa ini Jer? Ini harus lu Lubang jelasin kunci. dulu gitu loh. Lubang apa? Apa lubang Kalau dibilang lubang biasa? pintu punya lubang apa ya, kunci di situ ada kunci. Oh, kita lihat originalnya mau boleh? Coba deh. Boleh Ya, ya? boleh lah. Lihat apa. Suka ini proyek besar. Saya suka yang besar, proyek besar. Oke ya, astagfirullahaladzim. Ada aja Pak Jerry. Oke, lubang pintu kita klik ya. Ini ada lubang pintu, kita klik. Sebentar, kurang kecil ya biar kelihatan jelas ya. Mana tadi lubangnya hilang? Ini lubangnya hilang. Oke, lubang pintu kita klik di sini. Jebret. Lubang pintu kita klik, ternyata ini apa ini? Lubang lekuknya, celah-celah hilang. Oh, apa ini? Apa ini? Lubang lekuknya, celah-celah, berlekuk, lubang lekuknya. Itu mah cangkir. Itu cangkir Pak Palopo. Nggak ada lekuknya. Kita ini kan perumpamaan ya. Ini lubang pintu. Ini kan apa ini, jari masuk ya? Tangan kan? Terserah Mi deh. Capek juga kalau mau di. Ini lubang pintu kita klik, ternyata lubang lekuknya, celah-celahnya. Au masuk. Aduh, susah. Pak Palopo, apa itu Pak Palopo? Pak Palopo ini. Semua di tangan makin. Aduh. Kalau itu mah nggak berdebar, itu bersera langsung Pak Palopo. Bersera, bukan berdebar. Pak Palopo nih ada aja. Jadi ini kisahnya gitu, dia mengisahkan pengantin baru, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, mengungkapkan perasaannya lewat puisi. Oh. Ini kan dia baca Lewat puisi. Kalau Pak Lopo dulu menikah enggak begini, dia langsung main sikat aja. Puisi apa Pak Jerry? Pak Jerry dulu juga gitu ya, mainan puisi-puisi dulu. Puisi lobang. Puisi lobang. Aduh. Ya kelamaan Pak pakai puisi Pak, langsung aja Pak gas Pak Jerry nih. Puisi lobang dulu dia Pak Lopo, kelamaan Itu ini Rifa katanya sudah itu loh. Rifa monitor. Rifa tolong. Ini diperjelas dulu, ini lubang rohani apa lubang perumpamaan biar ada edukasi buat Tadi penonton. katanya beneran loh tadi. Pak Palopo ini nggak dengerin emang ya. Ada lubangnya ya Pak Jerry, beneran ya, bukan kiasan ya. Ya, bagi saya kan lubang kunci gitu loh. Karena kan Lubang dia kunci, bawa. coba kita lihat dulu, lubang kunci kan kecil. Coba kita lihat dulu ya teman-teman Emang ya. tangannya bisa masuk lubang kunci? Kecil loh, kecil. Tangannya gepeng. Tangannya gepeng, Rek. Tangannya mencepet, gepeng, Rek. Iso masuk lubang kunci, Rek. Gimana kecil gini? Terserah tafsirannya Pak Lopo, kalau dia bilang lubang ini Nggak bisa lubang masuk ini, tangan, Jer. Tangan nggak bisa Iya, masuk, Jer. terserah Pak Lopo mau tafsir apa, terserah. Loh, nanya. Jangan nangis.
Katanya lubang kunci itu kecil, tangannya nggak bisa Kecil tuh. masuk. Nggak bisa masuk tuh. Itu tangan Barbie-Barbian aja nggak bisa masuk loh itu, kejepit, nggak bisa masuk. Ini alo tuh, apa namanya? Rosario. Rosario ini. Hah? Rosario? Apa sih Pak Jerry? Oh, ngomong sama yang lain. Rosario. Ya udahlah, gimana sih nih Uniriva ini juga belum monitor guys, gantian dong Uniriva. Nanti saya Kita terlalu undang dulu dibawa, narasumber ya. takut terlalu dibawa nanti saya terjerumus dalam lubang, bahaya nanti, bahaya. Malah ada lubang sumur sempit dalam air, bahaya nanti kalau gitu. Takut loh, gelap loh, sumur ngeri. Sumur itu bisa masuk nggak bisa keluar nanti kan ngeri. Enggak, yang menjadi masalah Bun Adinda ini kan firman Tuhan. Emang Tuhan lihat waktu masukin lubang itu? Lu bodoh, lupa. Ini bukan firman Tuhan loh. Oh, bukan. Bukanlah. Oh mantap. Firman Tuhan itu dari Nabi yang berkata, inilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Ini bukan. Ini dari siapa? Hah? Berarti Kidung Agung ini bukan firman Tuhan ya? Bukan loh. Tidak ada tulisannya di sini, beginilah firman Tuhan. Ini nyanyian loh. Gimana sih? Terus ada di sini, berarti ini isinya bukan firman Tuhan. Ini kan buku yang masih masuk di dalam kitab, tetapi pada intinya, pada dasarnya ini bukan firman Tuhan. Oh ya, berarti di dalam Bible ini enggak semuanya firman Tuhan ya? Iyalah, masa enggak ngerti? Oh, jadi begitu. Ya, saya kan nggak berani ngasih statement Ya, gitu nggak Pak apa-apa. Jerry. Nanti Nggak saya apa-apa. diseruduk nanti kecemplung lubang, bahaya. Iya, enggak Ya apa-apa. kan? Bahaya Karena kan di nanti. situ, kalau dibilang Tuhan berfirman, tulisannya begini. Ini kan tidak ada kata bilang berfirmanlah Tuhan begini. Bukan, ini kan nyanyian. Jadi begitu Pak Kalopo. Tapi baru Jerry loh yang mengatakan bahwa di Bible itu ada bukan firman Tuhan loh. Baru lu Jer. Betul. Enggak apa-apa, tanya orang aja, enggak apa-apa. Saya bilang betul kok, karena tidak ada tertulis itu beginilah firman Tuhan. Kan kalau firman Tuhan itu Nabi bawa, Yesaya itu kan selalu bilang beginilah firman Tuhan. Oh, jadi harus ada beginilah firman Tuhan. Iyalah baru dibilang firman Tuhan. Oh, Mantap sekali nih. Mantap sekali nih. tapi berarti surat-surat Paulus nggak ada loh firman Tuhan. Berarti bukan firman Tuhan ya? Siapa? Kalau Paulus Surat-surat kan Paulus. dia sudah bilang bahwa dia terinspirasi dengan Roh Kudus. Nah, itu boleh dikategorikan firman. Itulah bosku. Kan nggak ada Tidak perlu tulisannya beginilah firman Tuhan. Gimana sih? Ya, betul. Karena kan begitu, bahwa begitulah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan di perjanjian lama. Semua nabi kan kalau dia tulis begitu. Nah, apakah kalau ini yang saya mau terangkan, kalau ini kitab Kidung Agung ya bukan firman Tuhan. Ini lagu nyanyian yang dikarang oleh, kalau bukan Salomo atau siapa gitulah. Tapi orang Ibrani juga selalu mengarah ke Salomo, tapi ini belum ada yang nyata bahwa ini tulisan Salomo. Tetapi orang Ibrani selalu mengatakan bahwa ini tulisan Salomo. Masih mereka-reka bahwa ini tulisan Salomo. Berarti benar kata Bang Zuma, Bible itu ya begitu deh. Ya begitu yang kayak tadi Pak Jerry bilang. Yang kayak Pak Jerry bilang. Oh, katakan aja ya Pak Jerry aja lah. Aku sih nggak berani, Pak Jerry aja. Takut dipotong-potong nanti digoreng sama Oten, ngeri. Kenapa mau goreng? Siapa yang mau goreng? Iya kan, ngeri aja, menghindari. Kalau Pak Jerry mah baik. Kalau mau menghujat, saya enggak pusing, saya enggak mau lapor-lapor. Ngapain mau lapor kalau Pak Lopo menghujat? Biarin aja kalau dia menghujat. Udah, bentar, jangan, aduh, jangan lapor-laporan. Mendingan kalian beli lotion aja. Kalau bagi saya nih Pak Lopo ini Natal penghujat nomor 1, tetapi ngapain? Biarin aja Pak Lopo begitu. Ya udah, biarin aja dulu dia ya. Ini aku mau promo sebentar ya buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube Natalia Iriani ataupun YouTube Hijrah Khadijah, di TikTok maupun dimanapun kalian berada ya. Kalian bisa datang kunjungi YouTube Natalia Iriani
ya, YouTube Natalia Iriani. Kalian Natalia bisa kunjungi. Di sini ada itu ya, keranjang belanjaan. Di sini aku jual produknya Slavina. Ini udah Doctive approved ya, Doctive approved. Jadi ini banyak sekali varian-variannya, bisa kalian pilih. Ini lotion maupun body washnya juga ya. Ini wangi banget dan au. Jadi kalian ya kalau mau kemana-mana bisa pakai ini buat jalan-jalan, buat tidur, buat sebelum au biar wangi ya kan. Bisa semuanya ya. Ya oke, promo lotion dulu ya guys. Jadi nanti ini gampang juga cara pemakaiannya, tinggal diginiin ya, terus dipencet, terus au cerot, langsung udah dipakai ya. Oke, langsung ya ke YouTube Natalia Iriani ya. Atau teman-teman yang di TikTok bisa juga, ini di profilku ada keranjang, di situ ada produk-produk. Bisa silahkan dipilih dan di check out sekarang juga. Terima kasih. Ada lubangnya nggak? Ada dong, ada. Lah tadi itu aku pencet cerot itu kan keluar dari lubang, gimana sih? Ini yang nanya juga aneh-aneh. Di TikTok ini nanya, ada lubangnya nggak? Katanya ada dong. Ada lah. Ayo Pak Jerry mungkin mau belikan istrinya, bisa banget. Untuk sebelum au. Ya. Kalian yang masih gadis-gadis pun bisa juga ya pakai ini. Jadi kalian kalau pergi-pergi kena sinar-sinar, jadi kulit kalian nggak kayak kulit badak, kulitnya tetap glowing, bersinar dan silau, kayak ada neon. Ya udah nih, gimana nih, Uniriva udah monitor belum? Nanti aku jualan terus nggak ada habisnya loh guys kalau di sini guys. Kalian ini.